Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam walladzi ja'ala zakata min arkanil islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa rukun agama kita ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi di antara 5 rukun ini, nampak bahwa zakat masih belum mendapatkan perhatian yang serius daripada umat. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena pertama, kurang memahami betul zakat itu menguntungkan baginya. Pemahaman umum pada masyarakat kita, zakat itu merugikannya, tidak menguntungkannya, karena itu malas untuk berzakat. Dan kalaupun ada yang melakukan itu masih banyak yang melakukan secara individual. Artinya langsung, tidak melalui pengurusnya. Hal yang kedua yang menyebabkan ialah karena memang belum dikelola secara profesional. Sehingga hal itu terjadi. Ketika kita berbicara tentang zakat, kita dasari pembicaraan kita atas syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, di situ Allah berkata,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu semuanya adalah rahmat. Rahmatan lil alamin. Dan rahmat tidak terbatas pada satu bangsa, satu suku. Tetapi rahmat yang menyeluruh seluruh alam. Ini yang harus menjadi landasan pada akidah kita, keyakinan kita. Semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu semuanya adalah rahmat. Kalau ada yang kita lihat bukan rahmat, mungkin disebabkan karena salah kelola, atau mungkin juga karena akal kita atau perasaan kita belum sampai pada adanya rahmat. Mungkin ini yang terjadi pada masalah zakat. Oleh karena itu, persoalan pertama yang perlu disampaikan kepada umat ialah bagaimana zakat ini sebagai rahmat. Sehingga mereka memahami sampai meyakini bahwa zakat itu sama sekali tidak merugikannya, malah menguntungkannya, sehingga bersemangat untuk berzakat. Selama hal ini belum tercapai, maka seperti inilah yang terjadi. Kalau kita melihat potensi yang ada antara di Baru dengan di Makassar, tidak mungkin Makassar kalah zakatnya daripada Baru. Tidak mungkin. Penduduk Baru tercatat Muslim itu 172.000. 172.000. Makassar berapa? Mungkin kita lebih tahu daripada saya. Saya kira sampai jutaan kalau di Makassar ini. 1,2. Iya, Muslim. 1,7 bisa dapat Muslim. Tapi tahukah kita berapa zakatnya Makassar tahun 2020 yang lalu kemarin? Baru untuk tahun 2020 baru mencapai 23 M. Saya katakan, potensi yang ada di Makassar, satu saja kompleks perumahan sudah bisa mengalahkan Kabupaten Baru. Coba macam Citra Leni itu. Itu satu kota kecil yang dibuat. Yang rumahnya semua di situ, pasti miliaran semua di situ. Rumah di situ. Ada di Papua, ada Tanjung Bunga, ada di Talasa. Coba. Lagi yang lain. Ini juga Azalia di Panakuta Mas. Di situ istana-istana semua yang dibuat orang di situ. Saya katakan, potensi yang ada di Makassar ini, ada juga mengatakan hanya satu jalan. Di Makassar itu, kalau zakatnya jalan betul, sudah kalah Baru. Apa sebabnya itu tadi? Dua hal itu.
masyarakat kita belum melihat zakat itu menguntungkan dia. Berarti belum melihat zakat itu sebagai rahmat. Puluhan tahun. Ada yang sampai 40 tahun antriannya untuk naik berhaji. Waktu kami melakukan studi banding di Malaysia, waktu itu tidak salah ingat, Umi juga yang gagas. Beberapa kabupaten ikut di dalam lokasi Masjid Agungnya di Kuala Lumpur itu, Masjid Negara, ada di situ kantor zakat. Kita masuk. Penataan ruangnya itu persis bank. Persis bank. Kursi-kursi dijejer, di sana meja counter. Kita tanya, mengapa begini penataan ruangannya? Katanya, biasa orang di sini antri untuk berzakat, sehingga disiapkan kursi-kursi. Saya katakan, oh, itu persis di Indonesia. Di Indonesia juga orang sering antri untuk menerima zakat. Untuk menerima. Allahu Akbar. Di sana memang juga regulasi juga mendorong untuk masyarakat berzakat. Nah, bagaimana zakat itu sebagai rahmat? Zakat itu rahmat bagi yang mengeluarkan zakat yang diistilahkan dengan muzaki sebelum yang menerima zakat. Saya ulangi, zakat itu adalah rahmat bagi si muzaki atau yang mengeluarkan zakat itu sebelum mustahik penerima zakat. Ini dua istilah. Muzaki, mustahik. Mengapa? Kita bertitik tolak saja dari arti kata zakat. Dari arti kata zakat. Bahwa berdasarkan kamus, kata zakat dalam bahasa Arab yang sudah juga baku bahasa Indonesia, istilah Indonesia, dan dalam bahasa daerah seket, itu mempunyai 4 makna, 4 arti. Yang semuanya itu menunjukkan adanya rahmat. Yang pertama, kata zakat berarti at-taharah, kebersihan, kesucian. Artinya apa? Zakat itu membersihkan harta kita, mensucikan hati kita. Coba di dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah berkata, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim." Khudh min amwalihim. Ini perintah dari Allah kepada penguasa. Yang dalam ayat ini diperintahkan kepada Rasulullah. Khudh, ambil. Ambil. Tidak mengatakan terima. Oleh karena itu, pemerintah memang wajib untuk mengupayakan, ya, proaktif untuk pengambilan zakat itu. Alai. Dia nak kena terima. Alai. Betul nak elok dia. Alai. Mau atau tidak mau, ambil.
Jadi pemerintah berhak untuk membuatkan undang-undang yang punya sanksi bagi siapa yang tidak membayar zakat. Khudz, ambil min amwalihim, dari harta orang-orang yang berada, sedekah. Sedekahnya, istilah sedekah dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW itu luas sekali artinya. Kalau di sini diartikan zakat, infak, sedekahnya kena semua. Malah di dalam ayat yang menunjukkan tentang distribusi zakat itu kepada 8 kelompok atau asnaf, itu juga menggunakan kata sedekah. Innamas sadaqatu. Malah di sini bentuk jamak. Khudz min amwalihim sadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim. Untuk mensucikan harta mereka dan mensucikan hatinya. Membersihkan hartanya, mensucikan hatinya. Wa shalli alaihim. Bacakan doa. Biasa pada masyarakat kita, waktu belum ada pengurus jelas, sehingga ya kepada siapa saja mau serahkan zakatnya dia pilih-pilih. Kenapa? Hanya kepada si A Anda mau menyerahkan zakatnya. Alasannya itu si B hanya mengatakan, taruh nih, saya sudah catat, simpanlah, saya sudah catat. Tidak dibacakan doa, tapi kalau ini katanya dibacakan doa. Dan ternyata memang itu adalah perintah Al-Quran. Wa shalli alaihim, bacakan doa. Inna salataka sakanun lahum, tahu. Doamu itu adalah memberikan ketenteraman dalam hati mereka. Wallahu sami'un alim, Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar apa yang kamu baca. Alim, Maha mengetahui berapa zakat yang cukup atau tidak cukup. Allah Maha tahu. Fungsi zakat pertama, mensucikan harta kita. Oleh karena itu logikanya, manakala suatu harta sudah sampai batas wajib dikeluarkan zakatnya, lalu kita tidak keluarkan, itu berarti harta yang kita makan bukan harta yang bersih. Bukan harta yang bersih. Dan manakala kita makan harta yang tidak bersih, tentu ada saja risikonya. Ada risikonya, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa hal itu menyebabkan kita ditimpa penyakit macam-macam. Atau hal-hal yang lain. Bisa menyebabkan keturunan kita itu hatinya gelap. Karena yang disuplaikan makanan itu memang harta yang tidak bersih. Yang jelas ada risikonya. Dan juga sekaligus membersihkan hati si penerima zakat. Membersihkan hati mereka dari iri hati, dengki dan sebagainya. Karena selalu mendapatkan kebaikan. Malah mendoakan. Semoga Bapak panjang umur. Karena selalu merasa ada mendapatkan sesuatu kebaikan daripada kita. Makna kedua daripada kata zakat ialah an-nama. Dalam bahasa Arab, an-nama, pertumbuhan, perkembangan. Disinilah yang kontras betul dengan pemahaman kita. Bagaimana berkembang nama oleh sesak tuh? Kita punya uang 1 juta, mau dicukupkan 1,5 juta atau 2 juta. Tahu-tahu kamu ambil 25.000, kurang lagi dari 1 juta. Padahal arti kedua daripada kata zakat ialah pertumbuhan, perkembangan. Awekeren, asawengan. Dalam bahasa atau teolog, bahasa orang dulu. Pertumbuhan, perkembangan.
Inilah yang sangat kontras dengan kita punya pemikiran. Menyebabkan berpikir-pikir untuk mengeluarkan zakat atau menghindar apabila datangi pengurus zakat dengan alasan macam-macam. Bagaimana bisa bertumbuh? Ada suatu hal yang kita kurang pahami, bahwa hakikat yang kita serahkan itu naik melapor ke atas. Naik melapor ke atas. Ya Allah, saya ini datang melapor sebagai bukti kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadanya. Saya ini adalah bukti kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadanya. Karena zakat itu tidak lepas daripada bukti kesyukuran. Angkatan rana syukur ya nasabah. Karena ya nak ya kita tuh sudah tak. Maka Tuhan berkata, kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu lebih banyak daripada kamu. Jadi waktu kita keluarkan zakat memang kurang, tapi besok atau lusa. Allah berkata dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa-apa yang kalian infakkan, ingat, ada Dia yang menggantikannya. Fahuwa, ada Dia, yukhlifu yang menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dialah ada pemberi rezeki yang terbaik. Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Maka sesudah itu yang terjadi apa? Mungkin kita ada usaha atau apa menghitung-hitung dari depan, tahu muncul rezeki dari belakang. Mungkin kita menghitung-hitung dari kanan, tahu muncul rezeki dari kiri. Allah Maha Kuasa. Dan kita yakin Allah Maha Pemberi rezeki. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan apa? Istanzilu rizqa bisarakat, kasih turun rezeki itu dengan zakat, infak, sedekah, kasih turun rezeki itu. Istanzilu rizqa bisarakat, kasih turun rezeki itu. Ini ada kasus pada diri saya sendiri. Saya berpikir sebenarnya untuk menyampaikan, tapi dalam kaitan dengan makna kedua daripada kata zakat ini, itu yang membuat saya harus menyampaikan. Bahwa ketika kami diangkat sebagai ketua pengurus BAS di Bardu, walaupun orang katakan teulu aja, ya, tapi dipaksa untuk jadi ketua BAS. Waktu itu saya sudah ketua majelis ulama. Saya katakan jangan saya, jangan. Tapi dipaksa juga duduk sebagai ketua. Ketika memberikan sambutan, di antara sambutan saya sampaikan bahwa kita pengurus BAS, masih BAS waktu itu, sebelum meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus mengeluarkan zakatnya masing-masing. Sebelum kita meminta dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus mengeluarkan zakatnya masing-masing bagi mereka yang memang wajib berzakat. Karena di antara pengurus mungkin ada saja yang tidak wajib berzakat. Dan itu buatkan catatan.
Buatkan kolom-kolom tiap bulan, Januari sampai Desember. Kemudian jumlahnya berapa? Lalu sesudah itu keterangan. Buat apa? Catat nama semua untuk dilihat. Si A, bulan apa dia keluarkan zakat dan berapa jumlahnya. Apakah tiap bulan, ataukah per semester, atau bagaimana? Kita lihat. Yang jelas nanti 1 tahun jumlahnya berapa. Kemudian keterangan. Dan mungkin ada yang tidak ada zakatnya, jadi kosong Januari sampai Desember kosong, jumlahnya kosong, tapi keterangannya ada. Apa keterangannya? Mustahik. Oh ternyata memang bukan wajib mengeluarkan zakat. Tapi jelas orang tahu, catat semua nama pengurus itu. Nah ketika itu karena saya sebagai ketua tentu harus memberi contoh kepada teman-teman. Itulah adakah yang saya harus keluarkan zakat. Ternyata waktu itu ada sedikit, ada 2 juta. Oke, 2 juta zakat saya. Ternyata makna kedua daripada kata zakat, pertumbuhan perkembangan itu terjadi. Itu terjadi. Tidak pernah dari tahun ke tahun yang 2 juta ini menurun. Justru selalu naik. Saya tidak ada yang dikeluarkan kecuali sedikit simpanan di bank. Ada kelebihan rezeki sehari-hari, masuk lagi. Ya, mulai dari bank muamalah. Yang pertama saya datang itu bank muamalah. Kemudian dulunya saya masukkan di BDN, kemudian baru menjadi Mandiri Syariah. Dari tahun ke tahun ternyata tidak pernah turun. Naik 2,5, naik 3, naik 3,5, naik 4, naik 4,5, naik 5, dan seterusnya. Sampai tahun lalu saya baru bisa mengeluarkan zakat sebanyak 35 juta. Bukan kebanggaan. Tapi ini bukti daripada makna kedua daripada kata zakat, pertumbuhan, perkembangan. Saya tidak ada usaha. Justru nanti ketika jadi pengurus zakat, baru ada beli sawah kecil. Kebetulan ada orang Mangkoso tinggal di Makassar. Kemudian sudah mau habiskan hartanya yang ada di Mangkoso itu, dianukan sawahnya sama saya, baru saya beli. Ya. Ini makna kedua. Jadi jangan khawatir. Memang beda dengan logika kita, dengan logika Allah. Karena begitu tadi, Nabi mengatakan, istanzilu rizqah, kasih turun itu. Kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat infak sedekah, berarti kita malas untuk kasih turun. Kalau malas untuk kasih turun, ya begitu-begitu saja. Nah, tapi di sini jadi masalah juga mengenai kepengurusan zakat itu. Kepengurusan Basnas. Di situ masalahnya pertama. Adakah pengurus itu sudah dikenal oleh masyarakat umum, masyarakat muslim? Adakah dikenal? Kalau tidak dikenal, masih masalah lagi itu. Kemudian yang kedua, adakah dipercaya? Jangan sampai dikenal tapi tidak dipercaya. Jadi, lain lagi ceritanya. Tidak akan terjadi lagi ini. Itu dulu yang memaksa saya dulu sebagai ketua di Baru, karena saya katakan ya nak tuh. Saya ini sebagai pimpinan pesantren tahu tidak ada uangnya pesantren.
Itu guru-guru di pesantren. Andai kata logika manusia yang dipakai, semuanya sudah dibacakan talqin. Kalau kita melihat standar gajinya itu, kalau kita katakan gaji, tapi kita tidak istilahkan gaji di pesantren, apa namanya, nafkah. Kita istilahkan nafkah. Sudah dibacakan semua talqin, tapi Allah Maha Kuasa. Mereka juga berhaji, mereka juga beli mobil, mereka juga beristri. Ini. Kita mau katakan korupsi dari mana? Kita mau katakan korupsi dari mana? Nah. Ya, tapi kenyataannya kelihatannya juga gemuk-gemuk juga mereka. Ya. Itu tandanya betul-betul ada kuasa Tuhan. Hadirin hadirat, ini makna kedua daripada kata takut. Jangan khawatir. Jadi yang perlu ini pembuktian iman kita. Saya biasa katakan kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi zakat pada masyarakat. Satu permintaan saya pada Bapak Ibu. Buktikan imanmu kepada Allah, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepada Pak Dupange puangnya tepekmu, nah Pak Dupange kok pamasena. Kita selalu ingin pamase, tapi tidak mampu untuk membuktikan iman kita. Makutu Pak Dupange puangnya tepek tah. Ya sekali sama tepek, kita menganggap diri kita beriman, tapi malas kita untuk membuktikan iman kita itu. Sementara kita selalu mengharapkan rahmat dari Allah. Tidak adil itu. Sama juga. Dalam rangka bulan Ramadan ini saya menghimbau jamaah agar jangan sampai ada di antara kita yang tidak membaca Al-Quran lalu habis Ramadan. Kalau kita dalam Ramadan ini tidak membaca Al-Quran, berarti ada kemungkinan kita tidak membaca Al-Quran seumur hidup kita. Kurang malangi dek topat demu patang ngaji, noleh dek datang ngaji tamate. Dan ada orang yang terus terang berlaku tidak adil terhadap Al-Quran. Kenapa? Ketika hidup malas untuk membaca Al-Quran atau tidak pernah membaca Al-Quran, tapi setelah mati mau dibacakan Al-Quran, tidak adil ini. Waktu natu dia baca Quran, di sana mati lagi ibadah merok Quran begini. Nabi mengatakan Al-Quran hujjatullah alal Quran itu adalah pembelamu atau penuntutmu. Ini akan menjadi penuntut ya nanti. Orang-orang yang begitu. Al-Quran mengatakan, kamu benci sama saya. Kamu benci sama saya. Kamu tidak pernah baca saya ketika hidup. Oleh karena itu, ya, kenapa mau dibacakan Al-Quran setelah mati? Kembali, makna kedua daripada zakat, pertumbuhan, perkembangan. Lalu makna ketiga daripada kata zakat, ialah as-salah, membawakan kebaikan. Kebaikan luar biasa. Kebaikan terhadap diri kita sendiri tadi, karena apa kita makan harta yang bersih, enak betul itu. Kalau kita makan harta yang memang bebas daripada zakat, enak dimakan. Dan juga kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ketika di Al-Markas, saya bacakan laporan pengurus Basnas di Baru, bahwa yang kita terima tahun ini dikemanakan saja, laporannya di situ. Boleh katakan seluruh aspek di mana masyarakat kita yang Bapak itu membutuhkan di situ hadir Basnas. Termasuk pemakaman jenazah saudara-saudara kita yang kurang mampu. Di situ Basnas turun tangan untuk membiayai pemakaman jenazah daripada saudara-saudara kita. Itu selain daripada yang klasik ini yang kita lakukan. Ada yang dibuatkan jamban di kampung-kampung itu, ya. Ada yang bedah rumah, selain umpamanya beasiswa dan sebagainya, penyelesaian studi S1, S2, S3 ada macam itu dilakukan. Ya, alhamdulillah. Mungkin karena ini kalau di Baru kita memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun kepada masyarakat di samping kepada pemerintah.
Kalau menurut undang-undangnya itu laporan pertanggungjawaban itu kepada pemerintah. Tapi yang kita lakukan di baru juga kepada masyarakat. Masyarakat, bagaimana bentuk kita itu, yaitu kita mengadakan Maulid Akbar per kecamatan, kecuali berhenti ini setelah COVID. Maulid Akbar per kecamatan, kita gilir kecamatan itu. Disitulah hikmah maulidnya, kita fokus pada masalah zakat, infak, sedekah. Bagaimana sosialisasikan dengan sekaligus laporan pertanggungjawaban keuangan. Disampaikan zakat yang kita terima tahun ini dari mana berapa, jumlahnya berapa. Kemudian kita salurkan kemana berapa. Itu juga yang membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pengurus. Ya. Yang susah itu kalau tidak pernah pengurus Basnasnya bertemu dengan masyarakatnya, laporannya tidak pernah kita dengar. Jadi bagaimana bisa masyarakat itu meningkat mengenai zakat? Hadirin hadirat, itulah makna ketiga daripada kata zakat, ialah as-salah, membawa kebaikan luar biasa. Baik bagi pembayar zakat maupun kepada penerima zakat. Termasuk tolak bala. Salah satunya itu termasuk tolak bala. Karena Nabi mengatakan apa? Hasinu amwalakum bizakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Hasinu amwalakum bizakat. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Kasinu amwalakum zakat, bentengi hartamu itu dengan zakat. Tolak bala. Yang lucu itu, kalau ya ada yang kita mintakan zakatnya lalu dengan sebab berbagai alasan tidak mengeluarkan zakatnya, minta maaf karena tidak sampai. Tapi setelah terjadi bahaya baru ketahuan. Baru ketahuan. Ada yang pernah kejadian di satu daerah itu, penjual emas. Dimintakan zakatnya, tidak ada. Tapi terjadi sesuatu, baru ketahuan bahwa zakat ternyata dia punya emas itu apa 8 kilo atau 80 kilo. Ya Ibu, kebetulan disinggung ini emas. Kalau kita memiliki emas sampai 85 gram, bukan 85 kilo. 85 gram selain yang dipakai sehari-hari. Kalau yang dipakai sehari-hari, kita tahulah sekarang berapa yang kita pakai. Yang sekarang ini berapa yang kita pakai. Mungkin tidak sampai 10 gram yang kita pakai sekarang. Itu yang sehari-hari. Yang tidak dipakai sehari-hari itu yang ada di dalam kotak, di dalam lemari, dalam istilah bus dikatakan indra-indrami. Ya, ini pakai indra-indrami itu yang nanti kalau ada pesta baru keluar. Ya. Kalau di baru kita berikan batasan yang dipakai sehari-hari itu hanya sampai 10 gram. Selain daripada itu, apabila mencapai 85 gram, maka harus keluar zakatnya 2,5% dari harganya setiap tahun. Masih elem nih. Maka kita masih elem. Ini itu tadi makna kedua daripada zakat, pertumbuhan perkembangan. Nah itu kalau kembali lagi kepada logika manusia yang murni, tidak ada cerita iman di situ. Kembali selama melihat zakat itu bukan kebaikan, pasti berpikir. Tapi kapan melihat sebagai kebaikan? Apalagi kalau sanksinya apabila wajib zakat lalu tidak dikeluarkan. Maka yang bersangkutan itu cari sendiri pengurusnya. Apabila ada zakatnya harus dikeluarkan, lalu
Pengurus yang tidak datang dia sendiri cari. Tolong. Kenapa? Saya takut jangan sampai Tuhan memanggil saya. Lalu saya tidak keluarkan zakat saya belum keluarkan zakat saya, dan anak-anak saya tidak tahu, sehingga menjadi beban buat saya. Ibu, ingat, Al-Quran mengatakan, walladzina yaknizuna zahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yujma'u 'alaiha fi nari jahannam jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Adapun orang-orang yang mengumpul emas, perak, intan, berlian, dan tidak mau menginfakkan di jalan di agama Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikanlah berita gembira kepadanya dengan apa? Ingat, azab Allah Maha Pedih. Ini disebut berita gembira. Berita gembira, pacaran. Bagaimana? Yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam. Nanti itu perhiasannya dijadikan setrika. Baru dipanaskan di api jahannam. Sesudah dipanaskan di api jahannam, fatukwa biha jibahum, disetrikakan mukanya. Ipak kata itu panas, Pak maka puluh unik ke Pak Guru Surah sekai milas kita maka puluh unik kan ke situ boleh. Ipak kata. Wajunubuhum sampingnya. Kenapa di sampingnya juga disetrika? Karena kalau tahu punya matul keserik kasih telah coba dewe. Waktu hurung, punggungnya juga disetrika di belakang. Kenapa? Karena cepat-cepat tutup pintu lalu membelakang. Setrika itu apa kena. Dan bukan hanya sebatas itu. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah akibat daripada kamu hanya mengumpul untuk dirimu sendiri, tidak mengeluarkan zakatnya. Ini Quran bicara seperti ini. Fadzuku, rasakanlah makum apa yang kalian selalu himpun, kumpul hanya mau dimagangkan ada pengantin sere di ngopak kue kebutingnya. Allahu Akbar. Hati-hati kalau ada. Syukuruki. Bersyukurlah kalau kita wajib zakat. Saya biasa tanya ibu-ibu, saya suruh pilih. Mana ibu yang pilih mengeluarkan zakat atau menerima zakat? Mana yang dipilih? Mengeluarkan zakat atau menerima zakat? Mengeluarkan. Pasung gimana? Buktikan. Ingat, jangan bohong, apalagi Ramadan ini. Puasa aja hancur. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Allah. Bersyukurlah kita karena wajib zakat. Berarti Allah meningkatkan ekonomi kita. Ini satu-satunya doa saya ketika pulang dari Kairo. Saya berangkat dulu di Kairo. Ke Kairo. Itu sudah PNS. Tahun 71 ini. Sudah PNS berangkat cuti di luar tanggungan negara. Waktu itu Andai Gruta Haji Muhammad Siri sebagai Kepala Perwakilan Departemen Agama di Makassar. Masih begitu namanya, belum namanya Kanwil. Masih perwakilan Departemen Agama. Ya, Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama di Makassar. Mertuanya Dr. Andas Rauf Alia. Itu. Karena kelamaan hangus kepegawaiannya. Maklumlah, lebih 10 tahun, saya 14 tahun. Tapi waktu pulang, saya berdoa, Tuhan, tapatama tuka kasih kila lena golonganna atata wajib masuk. Ya Allah, mohon saya ini dimasukkan juga di dalam golongan hambamu yang wajib berzakat. Itu doa saya.
Mengapa? Karena kapan Allah memasukkan kita dalam golongan hambanya yang wajib berzakat, berarti ekonomi kita diangkat oleh Allah sehingga wajib berzakat. Bukan berdoa, ya Allah jadikan saya ini hambamu yang menerima zakat. Berarti kita itu masuk dalam golongan du'afa. Hadirin hadirat. Dan makna keempat, tadi ingat, zakat itu termasuk tolak bala. Hasinu amwalakum zakat. Belum lagi kebaikan yang tersebar, macam-macam, yang tidak sempat saya bacakan di sini demi waktu. Yang jelas bahwa zakat itu meningkatkan ekonomi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya. Dan makna keempat daripada kata zakat ialah berkah. Barakah. Ingat, yang membawakan kebaikan dalam hidup kita itu ialah berkah. Yang membawakan kebaikan dalam hidup kita itu ialah berkah. Mau ni cek dek kumak barakah mui lebih madeceng yaitu realita dan nyari keluarga ta na yang megai ngade nak barakah. Walaupun sedikit tapi berkah. Itu lebih baik buat kita dan keluarga kita daripada banyak tetapi tidak berkah. Karena berkah yang membawa kebaikan. Makanya itu apabila juga ada pengantin, Nabi mengajarkan kita doa. Doa tidak lain supaya berkah. Barakallahu lak, itu berkah. Dimintakan berkah. Barakah. Walaupun sedikit kalau berkah. Saya katakan mungkin ini yang terjadi pada guru-guru pesantren itu yang saya katakan tadi. Kalau sekiranya kita mau hitung-hitung gajinya ya, mereka itu sudah dibacakan talqin semua. Ya tapi alhamdulillah. Ya hidup juga mereka. Alhamdulillah. Ini mengenai empat makna kata zakat yang semuanya itu berarti rahmat. Berarti rahmat. Nah, kebalikannya, apabila kita tidak melakukan zakat, kalau wajib zakat, ya tentu saja ada risikonya. Setidak-tidaknya, sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabi yang mengatakan apa? La salata liman la zakata lahu, la salata liman la zakata lahu, la salata liman la zakata lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Diulangi 3 kali Rasulullah. Tahulah. Belum lagi seperti yang kita katakan tadi itu. Ada yang disampaikan Nabi bagaimana kalau harta biasa yang tidak dikeluarkan zakatnya, bagaimana kalau banyak binatang ternaknya tidak dikeluarkan zakat. Ada semua disampaikan Nabi. Kesimpulannya risiko besar, cukup besar kalau kita tidak melakukan zakat. Sementara keuntungan besar apabila kita melakukan zakat, karena zakat itu adalah rahmat. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pertanyaan. Ya, boleh. Silakan Ustaz Dr. Haji Mujahid yang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa kalau tidak memberi zakat menerima zakat. Tapi apakah tidak ada golongan tengah? Ada. Meskipun Ada. Tidak memberi. Tidak menerima. Ya, yang pas. Yang pas. Karena kalau memberi dia sampai bisa, tapi kalau yang miskin tidak mau dikatakan miskin, tidak mau dikatakan kaya. Jadi itu pertama. Kalau ya. Yang kedua, saya biasa dengar ada satu profesi
Tapi di antara ulama mengatakan tidak ada zakat profesi karena habis itu uang walaupun dia gajinya tinggi, tapi kan dipakai sehari-hari. Itulah alasannya orang tidak mengeluarkan zakat. Karena pengukurannya itu lain misalnya, lain persennya. Kalau misalnya dia pesta ke hasil bumi, tapi kalau persennya dia pesta zakat harta. Biasanya juga. Ya, terima kasih. Itu juga kami apakah kalau dilihat di Indonesia ini terlalu banyak yang menerima zakat, tapi kalau di Saudi banyak yang mengeluarkan zakat. Di situ di Saudi itu dasar untuk mencari siapa yang menerima bantuan, tapi di sini banyak yang mencari siapa yang memberi bantuan. Nah, bagaimana supaya seperti di Saudi itu? Yang pertama, saya juga beri amanah sebagai ketua zakat, tapi apakah bisa yang bekerja itu di bawah saja dan saya tidak usah bekerja, tapi mondoi kalau bisa begitu. Ya, seperti itu, Pak. Saya tidak mengharapkan jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari bersama saya atas permintaan saya. Kami maafkan saya atas sedikit. Pertama-tama kami bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan karena prinsip saya apapun yang kita miliki itu harus dikeluarkan zakatnya. Dan sementara ada mengatakan yang dikeluarkan hanya kalau misalnya seorang pengusaha hanya hasilnya, labanya, untungnya, bukan harus dapat. Saya katakan mungkin hanya bulannya. Katakanlah misalnya sebentar ini saya membangun tempat dukung untuk anak saya. Itu saya hitung juga materialnya, tapi sementara keluarga yang lain katakan tidak perlu karena itu sudah tidak berbentuk buku, tidak terbuang. Nah, kemudian bagaimana misalnya dengan piutang, apa itu harus dikeluarkan zakatnya juga? Piutang yang belum dibayar kepada kami, tapi itu adalah seperti adalah uang kami juga. Apakah perlu juga keluar zakatnya? Termasuk emas yang dipinjam untuk pinjamkan, itu apakah juga kita keluarkan zakatnya? Nah, kemudian ada di rumah kebetulan ada banyak asisten rumah tangga. Karena satu saya punya 4 orang, anak saya 20 masing-masing. Jadi saya pikir yang 4 ini mungkin saya bisa berikan zakat, mengeluarkan zakat untuk 4 orang ini karena bukan pembantu saya dan mungkin anak saya. Tapi ada yang mengatakan dan pembantu saya tidak boleh mengatakan saya membiayai, saya kasih makan. Pembantu saya tidak boleh sifatnya karena mereka itu harus sedekah, bukan zakat. Sedangkan yang lain pembantu anak saya pikir bisa karena bukan saya gaji, tapi anak saya yang gaji. Jadi itu tadi yang mungkin yang
paling penting bahwa apa saja yang saya bisa keluarkan zakat ini. Kalau yang tidak ditagih itu jelas, tapi bagaimana sedangkan yang tidak pinjamkan pada orang. Kemudian apakah kami mengeluarkan zakat kepada misalnya orang yang kami anggap ada semacam perasaan berkah kepada orang tersebut kalau kami memberikan mengeluarkan zakat kepada bersangkutan. Setelah itu secara singkat sampaikan kemudahan bisa akan dapat jawaban. Ini ada tambahan melalui pertanyaan. Jadi pada yang tadi waktu saya menjelaskan sempat berdiskusi. Jadi sangat kita keluarkan kan ada peruntukannya karena masyarakat ini dan sebagainya. Apakah zakat harta yang kami keluarkan itu termasuk misalnya untuk dialokasikan ke pembangunan masjid atau apakah itu termasuk dalamnya misalnya pondok tahfiz dan sebagainya? Karena selama ini ada pemikiran bahwa ini juga adalah termasuk kegiatan untuk jihad misalnya. Kemudian harta misalnya kita punya rumah, kita rencana menjual rumah itu setelah apakah zakat yang kita keluarkan itu total misalnya 500 juta. Apakah kita keluarkan 500 kali 2,5% atau 500 setelah dikurangi dengan kita untuk membayar utang misalnya ya, kita membayar utang sekian. Apakah setelah dikeluarkan untuk bayar utang atau memang total harga itu yang harus kita keluarkan? Pak perlu hati-hati tadi, salam kebaikan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup nanti. Nanti saya lupa nanti semua pertanyaan. Kalau Bapak tadi 3 pertanyaannya ya, tolong nanti diingatkan itu poin-poinnya karena banyak ceritanya ini sehingga. Silakan Pak. Yang pertama tadi ini ialah kelompok menengah itu yang tidak wajib berzakat dan tidak juga masuk penerima, tidak masuk penerima. Mereka itu mengeluarkan infak sedekah. Kenapa? Itu perintah Al-Quran. Surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah berinfak. Mereka memiliki kelonggaran sesuai dengan kelonggarannya. Dan siapa yang terbatas penghasilannya, hendaklah juga ia berinfak sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi, tetap harus berinfak. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membawakan kepada seseorang kecuali apa yang ia berikan kepadanya. Dan kalau ia lakukan itu, ini kembali lagi. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, nanti Allah akan jadikan kelonggaran setelah menghadapi kesempitan. Jadi justru berinfak ini adalah suatu cara untuk mendapatkan kelonggaran rezeki kita. Aja susah nih, dia tolita balai harus mapasuki. Jadi cari alasan macam-macam untuk tidak mengeluarkan. Padahal ini suatu pintu-pintu untuk mendapatkan rezeki lebih banyak. Keluarkan sebagian. Dan itu aja siaga loh. Berapa lah? Apa artinya itu 0,5% dari 100%? Andai kata yang diminta itu yang 75%. 2,5%. 25.000 rupiah dari 1 juta. Tak sekiranya la ilaha illallah.
Tahu Pak Seke, nah. Cobalah. Kemudian yang kedua, zakat profesi. Tetap kapan penghasilannya mencapai nisab dalam setahun, wajib keluar 2,5%. Dan kalau penerimaannya itu dicicil umpamanya per bulan, dikeluarkan juga per bulan untuk memudahkan buat dia dan memudahkan ya bagi penerima, bagi pengurus. Itu zakat profesi. Zakat profesi, kenapa tidak ada pada masa Rasulullah? Karena belum ada. Pada masa Rasulullah hanya 5 macam. Kenapa? Karena hanya itu yang ada pada masa itu. Tetapi Al-Quran sudah mengatakan. Ya, sudah mengatakan. Keluarkan apa daripada hasil usaha. Hasil usaha kalian. Ya. Mimma kasabtum. Keluarkan daripada hasil usaha. Jadi semua bentuk usaha, ya, usaha dalam hidup ini harus keluar zakatnya. Tapi kembali lagi tadi itu, mana minta balak movie atau macam-macam alasan. Makanya kita punya persepsi dulu ini zakat ini rahmat atau bencana. Kapan bencana? Betul, macam-macam alasan untuk tidak keluar. Makanya saya kemukakan ada 4 makna kata zakat yang semua itu berarti rahmat. Sisa masalahnya, berimankah kita atau tidak? Kalau beriman, mohon dibuktikan. Kalau tidak, ya silahkan. Tapi itulah yang ada. Yang ketiga, Pak. Yang memberi bantuan, bukan bantuan, minta donasi. Tentu lembaga yang memberi bantuan itu lembaga yang punya. Kalau Basnas di Baru sudah memberi bantuan. Memberi bantuan. Ya. Ya. Ya, betul. Dan ini masalahnya, Bu. Zakat itu tolong diserahkan kepada pengurusnya kalau ada pengurusnya yang resmi. Jangan kita langsung. Yang kita langsung infak sedekah. Kalau zakat yang punya perhitungan resmi itu diberikan juga kepada pengurus resmi supaya nama daerah kita naik. Coba kalau semua orang berpikir masing-masing tidak ada laporannya, sehingga tidak akan mengangkat nama daerah kita. Kalau ada orang yang kita memberikan orang tertentu, maka ketika kita menyerahkan zakat kepada pengurusnya, ikutkan catatan. Tolong nanti kalau membagi zakat, jangan lupa ini. Jangan lupa itu. Sehingga tetap dapat. Melalui pengurusnya. Di Baru, ada yang mengeluarkan zakatnya 1 miliar. Ya, ada yang sebelumnya itu katanya saya selalu langsung, kita katakan, begini, lapor saja dulu ke Basnas. Nanti kalau ada orang tertentu yang kita mau kasihkan itu kasih catatannya, atau kita jadikan dia juga sebagai sebagai tangan kanan daripada Basnas untuk menyalurkan, jadi dikembalikan kepadanya. Tapi setelah masuk laporannya supaya angka pemasukan ini naik. Kalau semua orang langsung, ya pertama kita tidak akan sampai menyentuh 8 asnaf itu. Hanya 1 kelompok atau 2 kelompok yang kita kasih, sementara yang harus diberikan itu 8 kelompok. Sebenarnya begini, Badan Amin itu adalah bentukan Allah. Badan Amin itu adalah bentukan Allah. Hanya yang meng-SK-kan wali kota atau bupati. Tapi Badan Amin, keberadaan Badan Amin itu adalah Allah yang menghendaki adanya itu. Kenapa? Untuk meringankan tugas kita yang mengeluarkan zakat.
mencari siapa 8 asnaf ini yang harus diberikan. Kita lagi capek-capek, kita yang mengeluarkan, kita lagi capek-capek aku mencari 8. Sehingga kalau kita langsung hanya 1 golongan atau 2 golongan kita kasih, nanti dituntut ini yang 7 atau yang 8, yang 6 golongan. Kamu tidak lagi membagi zakat, mana hak saya? Kamu tidak kasih, mana hak saya? Tentu kita mengatakan saya tidak tahu. Kenapa kamu langsung? Kenapa tidak cari saya? Jadi kalau kita sudah menyerahkan zakat itu kepada pengurus yang resmi, salah atau benar, kita sudah aman. Salah atau benar caranya, kita sudah aman. Dia yang tanggung jawab di depan Allah. Ya, nanti impaknya, ya sedekahnya itu, sedekah itu pemberian langsung pribadi-pribadi. Nah, ini contoh mobil saya di luar ini. Mobil saya di luar ini sedekah. Seorang jamaah di Badung, ya, menyerahkan kepada saya mobil Fortunernya ini di luar. Saya punya mobil sendiri Fortuner, tapi sudah lebih tua. Dan katanya, Matuani Gurta, iya itu ada untuk tua. Ya, dia punya mobil yang lain, kamana supaya ya. Maka kayak ikatomu tuh gue, aja lah. Dia lalu dia bilang apa? Mubazir ini aku mundur karena saya kurang sudah kurang memakainya. Kalau guru tak pakai, beramal kak melalui guru tak. Karena pasti itu dapat jatah daripada apa yang kita lakukan dalam rangka penyebaran dakwah ini. Ya. Jadi yang ketiga itu tadi tidak ada profesi pada masa karena pada waktu itu belum. Ya. Tapi Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa semua usaha itu harus keluar zakat. Ya kalau di Baru kita sudah sampai pada zakat burung walet. Burung walet. Ya, kita juga minta infak uang panai. Infak bukan zakat, infaknya karena selain daripada zakat kan ada infak, ada sedekah. Ya. Jadi yang kita kalau serahkan zakatnya kalau memang ada zakat, ada pengurus yang resmi, jangan ada yang tidak resmi. Karena ini laporannya ke pusat itu yang mengangkat nama Kabupaten Baru. Karena begitu diupayakan. Karena itu tarik hasil daripada sosialisasi beberapa tahun ini sosialisasi kepada masyarakat kita. Tolong kalau zakatnya serahkan kepada Basnas dan kita pertanggungjawabkan. Kan itu tadi kita berikan laporan setiap tahunnya kita berikan laporan kepada mereka dikemanakan uang mereka itu zakat mereka itu mereka tahu. Ya, mereka tahu. Ya, sehingga itu tadi. Ya, setiap ada masuk laporannya ke pusat, itu mengangkat nama daerah kita. Sampai sekarang ini barangkali Baru masih teratas daripada perolehan zakatnya seluruh provinsi di Sulawesi Selatan ini. Ya. Kemudian anunya pada saatnya tidak dapat. Lalu Ibu tadi itu yang menjadi tanggungan kita, orang-orang menjadi tanggungan kita itu tidak berikan zakat, kasih sedekah. Itu tadi caranya, ya zakatnya serahkan kepada Basnas, kepada pengurus, kepada UPZ. Saya tidak tahu, saya kira ada di sini. Adakah kok di kompleks ini UPZ-nya? Kalau di Baru itu coba daerahnya kecil ini, itu UPZ-nya lebih 400. Semua masjid ada UPZ, lembaga ada UPZ-nya. Dan semua ASN di Baru itu sudah berzakat semua. Termasuk Polri-nya sudah berzakat, termasuk TNI-nya sudah berzakat semua. Itu hasil daripada sosialisasi. Dan ada tadi cara bahwa bagaimana bisakah saya ini hanya begini lalu ya yang penting bagaimana kita punya kesepakatan itu ya kalau saya di Baru terserah kalau saya di Baru itu hanya pemegang kebijakan yang operasional itu ini 4 wakil itu masing-masing dengan bidangnya itu yang operasional tiap hari ya kalau saya hanya pemegang kebijakan ya ada. Itu lah. Alhamdulillah kalau ada supaya jamaah dengar ada UPZ di sini serahkanlah itu. Ya. Lalu utang.
Utang itu apakah memang kalau utang dengan piutang. Kalau piutang tetap tanggungan kita karena itu uang kita. Tanggungan kita karena itu uang kita. Kalau utang tidak karena bukan uang kita. Tapi kalau piutang tanggungan kita. Ya. Masjid itu impak masjid itu. Zakat serahkan ke Basnas. Itu tadi zakatnya serahkan kepada pengurus. Untuk kenapa di Indonesia itu terkenal tiga istilah: zakat, infak, sedekah. Zakat ini yang wajib dikeluarkan dan itu diserahkan kepada Basnas. Infak adalah sumbangan untuk kepentingan umum, itu infak. Sumbangan umum tidak ditentukan batasnya. Infak. Lalu kalau pemberian kepada orang per orang itu sedekah. Zakat yang memang jelas wajib dikeluarkan diserahkan kepada pengurus. Infak kita langsung, ini yang langsung ini infak untuk kepentingan umum, berbagai kepentingan umum. Ya, lalu sedekah untuk orang per orang, untuk orang per orang. Ya. Nafkah itu dari kata infak. Iya. Tapi Ibu Dokter pertanyaannya begini, ada yang secara langsung berzakat kepada pondok tapi pesantren masjid, bagaimana maksudnya itu apakah boleh saya jelaskan karena tidak sedikit juga orang yang berzakat langsung ke sasarannya, langsung ke pondok pesantren, langsung ke pondok tapi masjid. Itulah saya katakan bahwa zakat serahkan kepada Basnas. Kalau kita mau berikan kepada pondok tahfidz, kasih infak. Kalau zakatnya mau diserahkan ke sana, serahkan dulu kepada Basnas dengan catatan supaya tadi ini masuk kita punya di daftar, masuk kita punya uang di daftar supaya naik kita punya nama daerah. Dia tidak boleh tekankan daerah. Ya, serahkan. Ya, laporkan. Saya mau serahkan ini ke pesantren umpamanya, atau saya mau serahkan ini ke panti asuhan atau ke lembaga tahfidz, saya serahkan ini sekian. Yang penting mereka catat. Yang kemudian kita ambil kembali itu. Hanya dilakukan orang yang berkelas, kemudian kita sarankan semua itu di monoterapi, di masjid, di pesantren, dan tadi bisa pengelolaan yang baru. Kalau kita masyarakat masing-masing untuk semua itu boleh. Misalnya kita sumbang pesantren ada pesantren apakah setelah dilakukan apakah harus melaporkan ke Basnas? Iya. Jadi itu tetap dapat pesantrennya, tetap juga naik angka kita punya daerah. Tadi saya katakan kalau orang berpikir masing-masing langsung, pertama tidak kena semua sasaran, yang kedua adalah tidak mengangkat nama daerah kita. Kalau kita ini mau langsung mungkin hanya satu atau dua asnaf yang kita kasih, sementara yang perlu diberikan itu 8 asnaf. Jadi dalam lembaga Basnas itu ada namanya LAB, layanan aktif Basnas. Itu yang menyelidiki yang 8 asnaf itu tugasnya.
selidiki. Awalnya kita minta laporan dari desa, tapi kelihatannya kurang akurat juga. Karena kadang-kadang juga ada yang tidak berhak, tapi karena keluarganya didaftar. Ketahuan seperti itu. Begitu juga kalau dengan imam kurang akurat juga, akhirnya ada diangkat sendiri. Diangkat langsung itu namanya LAB yang menyelidiki itu siapa-siapa yang termasuk 8 asnaf ini untuk dibagikan. Memang salah satu kebutuhan mereka ini sebesar kita. Memang itu untuk asnaf maka menjadi jangan tidak pernah turun sosialisasi. Maka nanti kedepannya semua bagaimana cara menguji kami seperti itu. Alhamdulillah sudah 28 miliar di Kabupaten Bandung dan besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena memang sosialisasi banyak. Dan sebelum Ramadan ini kita kumpulkan lagi dai-dai di Kabupaten Baru, dikumpulkan semua dai-dai untuk dikasih bahan kepada mereka. Harus dalam Ramadan ini manfaatkan untuk sosialisasi SIS. Itu jalan terus. Jadi alhamdulillah satu masukan besar juga ini karena saya ikut referensi dari Mubalik ini, tapi tidak ada sampai penyampaian. Saya kira harus dikhususkan spesialisasi untuk tentang zakat ini. Mubalik ini makanya sama dalam negara di Kota Makassar. Di samping itu ada memang juga yang kita angkat motivator zakat setiap kecamatan, ada khusus, ada mubalik khusus setiap kecamatan, ada motivator ZIS setiap kecamatan. Ini tadi semua hanya menghadapi Ramadan, semua mubalik lagi dikumpul supaya memanfaatkan Ramadan ini untuk memotivasi masyarakat kita berzis. Terima kasih banyak, mungkin yang saya terakhir saya terkait dengan zakat fitrah. Terkait dengan zakat fitrah, memang zakat fitrah ini kita ini di Makassar, khususnya saya belum tahu, saya serahkan biasanya tiap tahunnya saya serahkan kepada bukan pengurus pengelola, tapi cuma pada imam saja. Yang saya mau tahu sih bagaimana itu kan ada 8 menerima atau 7 atau 8. Ya. Sedangkan penerima yang notabene ini apakah dia termasuk pengurus dari RAS atau cuma bagaimana? Bagaimana itu ekonomi? Dan yang kedua, masalah penggunaan daripada pemanfaatan daripada zakat daripada zakat selain daripada zakat itu zakat amal dan ya, selain daripada pembangunan sosial dan pembangunan apa yang pernah sekali katakan bahwa dalam pembangunan adalah pembangunan berdampak dan mencegah. Apakah bisa juga di infrastruktur lain dan proses dalam penggunaan zakat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Jami ya. Lupa lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya ingin pertanyakan. Ada di antara masyarakat yang kalau tiba waktunya berzakat atau sebelum Ramadan dia katanya berusaha untuk zakatnya. Jadi itu jadi zakatnya sanjungannya sekian,
Misalkan di hari sekian dia perginya membeli sarung. Maka bagikan kepada orang yang berhak. Tetap orang berhak kemudian jangan orang miskin, orang bapak. Tapi diberikan barang. Apa boleh diberikan? Sarung besar untuk dibagi perangkat miskin. Katanya lama dilihat. Apa boleh? Karena dia seperti itu, dia mau mengharapkan dia lama dilihat. Itu masyarakat wafat. Yang kedua, yang mungkin seperti kalau mungkin gajinya cukup sebisa dalam satu. Dia punya gaji 1 bulan, apakah termasuk salah profesi yang dibiasakan dengan hasil pertanian. Ada juga masyarakat ketika mereka dihaul, yang diterima ibadah supaya tidak kena zakat. Misalnya kita di mobil, jadi memang di mobil, supaya tidak kena zakat. Mobil berbagai yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame. Kalau tidak dibatasi ini sampai duhur kita sampai begitu karena nanti ada lagi muncul itu saya juga perlu tanya. Mengenai zakat fitrah, biasanya orang serahkan kepada orang-orang tertentu. Itu tradisi kita selama ini begitu. Di Barbu, ketika kita mulai bergerak, kita tidak sentuh dulu itu zakat fitrah. Dibiarkan sebagaimana adanya. Karena kita mengharapkan dari penerima-penerima biasanya itu, penerima tradisional juga ikut untuk mensosialisasikan zakat mal. Dibiarkan. Nanti kemudian kita mulai bergerak. Bagaimana mereka itu dijadikan semua UPC. Dijadikan UPC. Imam-imam itu semua jadi UPC. Lalu ketika menerima zakat fitrah, mereka harus mencatat. Kemudian nanti pada saatnya juga membagikan. Kita di Baru, zakat fitrah, begitu masuk bulan Ramadan, begitu sudah bisa mengeluarkan zakat fitrahnya. Sampai min 7. Itu kita batasi di Baru, sampai min 7 zakat fitrah. Min 7 itu sudah tiba waktunya untuk membagi. Jadi memang sudah ada datanya. Tadi saya katakan ada LAB yang mendata itu siapa-siapa yang berhak untuk menerima, ada datanya. Ya. Lalu kepada imam ini bisa saja imam itu mendapat 3 jatah. Yaitu pertama, ya dia mendapat jatah sebagai pengurus karena dia UPC. Dia mendapat jatah sebagai duafa. Biasanya imam-imam itu orang yang duafa. Dan yang ketiga adalah profesinya sebagai imam fisabilillah. Jadi tiga jatah kita kasihkan. Jadi tidak ada imam keberatan. Tidak ada imam keberatan. Alhamdulillah dengan cara itu jalan dengan baik. Ya. Jadi sisa yang kita butuhkan laporannya, karena itu tadi pada tahun 2020 ini
Ya, laporan zakat fitrah di Baru 5,6 miliar. Laporan zakat fitrah yang kita terima, yang masuk di Basnas itu. Artinya, alhamdulillah. Iya, mungkin ada yang lepas, tapi sudah tidak berarti itu yang lepas zakat fitrah itu. Karena begitu. Ya, kita jadikan keset. Ya, dan kita lihat sendiri itu, bersyukurnya masyarakat kita Bapak itu menerima zakat fitrah. Karena ada menerima uang, ada menerima beras. Jadi mereka betul-betul itu yang dimasak jadi burasa. Dan juga sudah dapat juga pembeli ayam. Karena ada di antara masyarakat yang menyerahkan zakat fitrahnya dalam bentuk uang. Nah, sehingga sudah ada pembeli uang, pembeli ayam, sudah ada beras yang dimasak burasa. Jadi betul-betul dinikmati betul oleh yang berhak menerima itu. Ya. Jadi kembali bahwa zakat mal itu tolong serahkanlah kepada pengurusnya. Sisa ikutkan catatan kalau ada yang kita akan kehendaki akan diberikan agar supaya nanti dia salurkan. Karena kalau kita salurkan itu biasa ada orang yang menjadi masalah apakah bersih daripada sifat riya. Apalagi kalau di depan orang banyak. Di depan orang banyak membagi-bagi, apakah Anda itu bersih daripada sifat riya? Dan manakala ada sifat riya, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya yang kita serahkan itu walaupun sebanyak berapa. Kalau dicampur dengan hati riya. Ya, itu. Lalu apalagi tadi? Sudah daripada zakat, iya. Apakah bisa infrastruktur sesuai dengan kebutuhan sebagai duafa. Sesuai dengan kebutuhan sebagai duafa. Ya, kan ada apa namanya petunjuk dari pusat. Kan ini 8 asnaf yang mendapatkan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fir rikabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Itulah 8 kelompok yang dikasih. Ya, itu sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Itu sangat-sangat bervariasi. Ya, terutama akhir-akhir ini banyak bencana. Lebih 1 M dana di Baru itu yang dikeluarkan untuk bantuan bencana. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi bencana di Baru itu, berlomba itu antara Basnas dengan Basarnas. Berlomba untuk menangani itu. Antara Basnas dengan Basarnas kalau ada bencana di Kabupaten Baru. Dan ini semua yang dilihat oleh masyarakat. Kan ada jaketnya itu Basnas. Jadi dilihat orang masyarakat bahwa betul-betul Basnas ini sangat-sangat bermanfaat. Dan mereka rasakan itu. Iya, zakat selama ini yang tidak terangkat sekarang ini mereka rasakan. Ya, dan itu akan mendorong lagi untuk berzakat pada masa-masa seterusnya. Lalu Ibu tadi bagaimana Ibu? Ya, yang kembali tadi itu kalau zakat tolong serahkan kepada pengurusnya, jangan kita pikirkan itu. Kalau zakat, kalau dia kan sahur 1 tahun kalau dia bagi-bagi ada nama-nama yang khusus dibagi-bagi. Lihat zakatnya dibagi-bagi pada orang-orang yang itu tadi saya katakan apakah bebas daripada riya? Ya, untuk amannya itu serahkan kepada pengurusnya karena itu tidak akan menambah lagi nama daerah kita. Kita tidak berperan untuk mengangkat nama daerah kita kalau kita mau langsung. Yang penting catatan siapa yang kita mau kasihkan catatan pengurusnya supaya jangan dilupakan ketika membagi. Itu kalau memang kita punya hati bersih. Atau bisa itu buat zakat diberikan barang sembako atau sarung, misalnya dibagi-bagikan. Saya katakan jangan kalau zakat langsung kasih pengurusnya. Kita masih mau pikir-pikir begini. Kita tidak adil membagi. Pasti tidak adil membagi karena yang kita berikan itu hanya 1 atau 2 kelompok sementara 8 kelompok yang harus mendapatkan bagian. Kalau
tambahan sedikit Pak. Tambahan bagaimana ada yang kita yakin bahwa ada yatim piatu meninggal ibunya selama sembunyi. Itu kami yang tidak tersentuh oleh Basnas. Jadi teman-teman kompleks memberikan kepada yang bersangkutan dan yatim piatu bahkan meninggal ibu meninggalkan dosen bumi. Mana kita lebih tepat salah daripada disampaikan kepada Basnas untuk dia kasih baik akal. Jadi begini, maksudnya dulu adalah lebih bagus kita laporkan di Basnas, kalau kita mau salurkan sendiri tidak apa-apa. Ya. Iya. Dilaporkan dulu supaya ada datanya. Masuk datanya. Iya. Ya. Ya, selama ini memang Basnas tidak ada sosialisasi. Hanya dia dulu di tempat sana, dia menunggu. Padahal kalau mau diikuti di Kota Makassar, cukup banyak juga orang yang bersangkutan. Mungkin menurut dia juga, cuma tidak terdata. Seperti di belakang Pondok Tafis, ada hampir miliar juga. Di situ dana yang masuk atau yang 300 juta, program solar ini, kalau tidak salah, di belakang sampai di ini. Ada juga masyarakat di masjid. Ada juga tidak syarat kemudian itu. Tapi saya memang ingat waktu masih kuliah S2 almarhum Dr. Muslim Arsad, Ketua Majelis Ulama Kota Makassar, pernah dia mengatakan bahwa ditugaskan waktu kuliah di Mesir, ditugaskan sama Pak Habibie, masa itu Pak Habibie presiden. Dikatakan memiliki kuat. Kenapa ikut? Karena tidak ada orang miskin. Masing-masing itu rumahnya orang ada paling rendah 2 mobil di bagasi. Iya, tapi kalau di Indonesia karena memang ini saat diundangkan dalam apa semacam pemerintah. Peraturan pemerintah. Itu di Baitul Mal. Iya, Baitul Mal. Sama di Malaysia itu ada 2 pengurus. Satu pengurus mengumpulkan, satu pengurus membagi. Yang membagi itu namanya Baitul Mal. Menjadi Baitul Mal. Jadi ini ya, pengurus zakat hanya betul-betul bagaimana mengumpulkan, kemudian diserahkan kepada Baitul Mal, itu yang punya tugas untuk membagi. Ada apa? Saya kira kita cukupkan di sini sudah jam 7. Itu saya katakan kalau diturunkan ini tidak habis, kalau diturunkan ada satu, sudah ada satu. Pak Tamir lagi sakit, Pak Ketua Tamir lagi sakit. Oh iya, kami minta didoakan dengan stroke. Oh iya. Kita mau doakan ya. Iya. Oh, Masya Allah. Disilakan kepada Ketua Tamir, Dr. Bajirin apabila bertemu dengan menyampaikan. Bicara dia demi kali. Dia bicara sudah ada. Oh, tidak ada. Iya. Silakan kepada Ketua Tamir, Pak Dr. Bajirin silakan. Oh bisa. Itu kita bicara. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Sudah masuk suara. Iya, ada suara. Assalamualaikum. Mungkin bisa. Assalamualaikum Pak Kiai. Oh. Oh. Kita doakan dia.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu lima yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uusi rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nas hadid ba'sa washfi, azil ba'sa washfi, azil ba'sa washfi, anta syafi, anta syafi, anta syafi, wa afi anta mu'afi, wa afi anta mu'afi, wa afi anta mu'afi, la shifa'a illa shifa'uk, la shifa'a illa shifa'uk, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'a illa yurusakman wala alama, shifa'a illa yurusakman wala alama, shifa'a illa yurusakman wala alama, bibarakati al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kajian kita pada hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, Muhammad diperhatikan kepada kita semua. Demi kesabaran kita, kebahagiaan kita di keluarga, dan kepada guru saya diucapkan banyak terima kasih. Saya mengajak kepada hadirin untuk sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi tariq wallahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan salat duha yang belum.
والقوة والعصمة عصمة اللهم إن كان رزقنا في السماء فأمطر وإن كان في الأرض وإن كان حراما وإن كان مؤثرا فيسر وإن كان بعيدا فقربه بالحق معك ووحيك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما تدري والمصائب آتنا ما تدري والمصائب آتنا ما تدري والمصائب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفرنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ من شرور أنفسنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. نعوذ بك الله الكريم بكلمات الله التامة التي لا يجدهن برا وفاجر من شر ما خلق وضر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ترك ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إن الضحى ضحى والبهاء بهاء والجمال جمال والقوة قوته والعصمة عصمته. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأهله وإن كان حراما فطهره وإن كان مؤثرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه بحق معك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما أتيت به عبادك الصالحين. آتنا ما أتيت به عبادك الصالحين. آتنا ما أتيت به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم